Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel YouTube Rantau Jepang. Kali ini Rantau Jepang mau cerita sedikit tentang pengalaman mendapatkan sebuah kertas surat dari JP Pos, atau istilahnya di sini adalah Yucho, Bank Yucho ya. Nah, selembar kertas ini kita bisa perpanjang dengan cara mengkelet. Ini ada tanda panah, ini bisa dikelet ya. Jadi nanti panjangnya seperti ya. Apa sih tujuan maksud dari JP Pos itu mengirimkan surat ke saya? Ini adalah untuk melakukan konfirmasi transaksi di perbankan JP Pos itu kita seperti apa. Itu dan untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti pencucian uang dan support kegiatan teroris. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ilegal. Nah, kebetulan saya kemarin itu beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu ada update data, yaitu resident card saya diperbaharui, diganti. Karena saya izin tinggal saya di Jepang itu diperpanjang karena suatu hal. Gitu. Nah, surat dari JP Pos ini itu ada masa deadline-nya. Jadi kita diharuskan untuk update update datanya sebelum di deadline yang tertera di kertas ini. Kebetulan deadline-nya itu adalah tanggal 7 bulan 4 2022. Jadi saya harus sudah update data saya sebelum tanggal ini. Bagaimana cara update-nya? Cara update-nya ada dua cara. Kita bisa melakukan online atau bisa juga datang ke kasir atau tellernya si JP Pos. Jadi waktu itu saya coba pertama saya update pakai menggunakan online. Kalau menggunakan online di sini kita bisa menggunakan URL. Ini ada, nanti kalau udah masuk ke URL ada ID-nya, masukkan ID, terus ada diminta password juga dimasukkan. Atau kita juga bisa menggunakan scan barcode yang ini. Kalau scan barcode ini kita tidak perlu menggunakan ID sama passwordnya karena sudah ini dia barcode ini udah unik, jadi kita bisa langsung bypass gitu, tanpa menggunakan ini. Saya coba, tapi ketika saya coba kemudian ada error gitu. Jadi ada error, datanya itu nggak bisa disubmit. Saya sudah isi datanya, tapi ketika saya submit, saya ngisinya itu menggunakan browser Chrome ya. Browser Chrome kan, kalau browser Chrome kan ada extension untuk merubah bahasa Jepang langsung ke dalam bahasa yang kita inginkan, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi saya sudah isi semuanya di halaman pertama, baru masuk ke halaman pertama sudah saya isi. Ketika saya submit atau next atau submit, belum submit kalau nggak salah itu ada 2 halaman ya. Jadi saya next itu nggak bisa, datanya dibilang ada error segala macam. Gitu. Jadi saya putuskan untuk ke Yucho Banknya, jadi ke JP Posnya langsung ke teller. Ketika di teller itu saya lama banget ya, hampir 1 jaman saya berada di teller karena ditanya ini itu, terus ada kerjaan kita di mana, alamat kantor kita di mana, pokoknya banyaklah data-data yang harus diisi, izin tinggal, terus juga masalah kendala bahasa karena saya tidak terlalu bisa bahasa Jepang, sedangkan si tellernya juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya kadang menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi agak susah gitu ya, mungkin lamanya juga di sana gitu. Akhirnya ya udah selesai itu 1 jaman lah, akhirnya selesai. Nah, tapi saya bingung karena ketika saya coba, jadi itu sebelum update data itu kan kalau kita menggunakan ATM di JP Posnya itu ATM-nya rewel karena selalu mendapatkan kertas seperti ini. Jadi please inform the changes of your resident card through office or website. Jadi setiap kali mau menggunakan ATM saya selalu dapat kertas seperti ini. Agak risih juga ya. Gitu. Bahkan ketika saya selesai update data di kasir, ini saya masih kemudian saya menggunakan ATM setelah update data itu menggunakan ATM, tapi masih keluar juga. Terus kata kasirnya tunggu aja dulu waktunya gitu, tunggu waktu untuk update ke pusatnya. Tunggu update dari pusatnya, berapa lama saya tanya gitu, nggak tahu, tergantung pusatnya. Lah,
bingung kan. Terus saya coba lagi beberapa hari kemudian, Ren sudah update, masih juga sama. Ini sebenarnya datanya udah diupdate apa belum sih gitu. Jadi akhirnya takut-takut dong, karena takutnya rekening kita tuh diblokir. Padahal kita sudah update data lewat teller ya. Tapi kok lama banget gitu konfirmasi dari pusatnya. Akhirnya saya coba lagi tuh sendiri dengan menggunakan ini, menggunakan URL, tadi menggunakan internet ya sendiri gitu. Ternyata masih bisa diakses. Ini sebenarnya datanya sudah diupdate apa belum sih gitu kan. Aduh, jadi bingung. Ya udahlah, saya coba lagi yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama gagal, nyoba sendiri dengan URL, yang kedua datang ke kasir, jadi bingung juga ini antara udah diupdate apa belum karena belum menunggu konfirmasi dari pusat. Yang ketiga saya coba lagi dengan menggunakan tadi ya URL lagi, balik lagi dengan menggunakan Google Chrome. Saya akhirnya menemukan kesalahan saya di mana. Ini kesalahannya. Jadi ketika update dia ada ini contoh ya. Ini sebenarnya nggak error, tapi ini contohnya misalkan ada seperti ini. Jadi kan kalau menggunakan Google Chrome kan di sini ada bahasa aslinya, terus kemudian kita translate-nya ke bahasa mana gitu. Ini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa baca kanji, jadi akhirnya saya translate dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, ini contoh translate-nya begini. Ini karena saya sudah selesai update-nya ya. Nah, saya lupa untuk merekod kalau ketika ada masalah errornya. Jadi errornya gini. Ketika kita merubah dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, nah, kan kita sudah mengisi nih isian-isian kolom isian yang sudah disediakan si GP Pos, kemudian kan mau next. Nah, ketika next-nya itu tolong dikembalikan lagi ke dalam bahasa Jepang. Itu jangan di dalam bahasa Indonesia karena ya mungkin di database-nya itu tidak mengenal bahasa Indonesia ya, gitu. Jadi hanya mengenal bahasa Jepang dan tag-tag HTML atau apa ya saya agak ya mungkin ya ini pendapat saya. Jadi database-nya menolak gitu, jadi dibilangnya error, sistemnya menolak jadinya error. Jadi kembalikan lagi ke bahasa Jepang lagi setelah semuanya diisi ya. Setelah semuanya diisi, kemudian untuk masuk next ke halaman kedua, tombol next biasanya ada di sebelah kanan, itu warnanya saya lupa. Next, kalian tidak bisa next kalau misalkan belum merubah dari bahasa Indonesia lagi, kembalikan ke dalam bahasa Jepang. Jadi harus dikembalikan ke dalam bahasa Jepang dulu, baru bisa next gitu. Dan di halaman kedua juga sama. Nanti setelah ditranslate, kembalikan lagi ke dalam bahasa Jepang, baru bisa submit. Dan itu sukses. Jadi suksesnya tadi ya seperti ini. Oke, itu. Nah, ketika saya coba lagi, apakah saya datanya sudah diupdate? Jadi saya coba lagi masuk dengan barcode-nya tadi. Ini yang dengan menggunakan web. Masuk, ternyata tidak bisa karena saya dapat peringatan datanya sudah diupdate seperti yang ini diceritakan tadi. Oke, jadi ya saya agak sedikit tenang karena ada konfirmasi seperti ini kan, data sudah diupdate. Karena kalau misalkan datanya nggak diupdate, rekening saya dibukukan, waduh, itu stres banget ya nanti ya gitu, karena gaji saya dari kerjaan mungkin akan masuk semuanya ke situ. Jadi di Jepang itu kalau kita kerja kita tidak bisa menggunakan rekening dari orang lain. Jadi kalau misalkan kerja, biasanya kerja itu menggunakan apa ya? Ada dua sih sebenarnya kerjaannya, menggunakan hand cash atau diterima uangnya langsung cash gitu ya dalam bentuk cash, sama menggunakan JP atau menggunakan tabungan, rekening tabungan. Tapi kebanyakan itu kerjaan itu yang menggunakan rekening tabungan. Jadi ini penting sekali. Dan rekening tabungan itu harus kita sendiri yang memilikinya, bukan anggota keluarga yang lain. Misalkan pakai rekening istri itu nggak bisa. Gitu. Jadi karena mungkin nanti akan di-trace mungkin jam berapa jam dia dalam seminggu atau sebulan gitu ya. Gitu. Jadi harus pakai rekeningnya sendiri. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini. Terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat. Ya, mata nih, bye-bye.